Malam belum sepenuhnya turun di langit Bandung, namun terminal Cicahem sudah penuh sesak oleh debu, teriakan, dan asap kendaraan yang tak pernah berhenti. Di balik suara klakson dan pedagang yang berseru menjajakan dagangan, ada bayang-bayang hitam yang bergerak seperti raja tak tahta. Agus Keling, preman bertubuh kerempeng dengan rambut cepak dan tato ular melilit di lehernya, melangkah di antara kerumunan. Semua menunduk ketika ia lewat. Pedagang tahu betul siapa yang melawan akan kehilangan lapak atau nyawa. Dengan puntung rokok menyala di bibirnya, Agus memantau anak buahnya yang sedang menagih setoran kepada para sopir dan pedagang. Tidak ada yang luput, bahkan tukang tambal ban di pojok terminal. Setiap orang tahu, jika sehari saja telat setor, maka besok mereka akan menemukan gerobaknya hancur atau dirampas. Agus Keling memerintah bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan teror yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Salah satu anak buahnya, Jampang, menarik keras seorang pemuda penjual cilok yang baru saja datang dari luar kota. "Lu pikir ini pasar bebas? Di sini tiap jengkal aspal ada harganya," katanya, sambil menodongkan obeng karatan. Pemuda itu hanya bisa mengangguk ketakutan, menyerahkan uang hasil dagangnya tanpa sempat menghitung. Preman-preman itu tertawa, seolah menertawakan dunia yang tak pernah adil. Tak jauh dari keramaian itu, ada sudut terminal yang nyaris tak terjamah oleh kegaduhan. Sebuah gerobak tua dengan sayur mayur tergeletak di atasnya, dijaga oleh seorang kakek renta berkopiah hitam. Dialah Mbah Salim, orang asing di antara deru kekacauan. Ia hanya duduk tenang, tatapannya lurus, seolah tak terganggu oleh dentuman kehidupan di sekelilingnya. Tak banyak bicara, tak banyak senyum. Tapi aura ketenangan yang mengelilinginya seakan menciptakan ruang tersendiri di tengah kekacauan terminal. Agus memperhatikan dari kejauhan. "Si tua itu siapa? Kok belum pernah setor?" tanyanya dengan nada curiga. Jampang menyeringai, "Baru beberapa hari jualan, bos. Kayaknya gak tahu aturan." Agus menyeringai dingin. "Kalau gitu kasih tahu aturannya, biar gak salah langkah." Bagi Agus, setiap wajah baru adalah peluang, dan setiap kelemahan adalah celah untuk ditekan. Sementara itu, Mbah Salim menarik napas dalam, merasakan bau oli dan nasi basi bercampur di udara. Ia tahu cepat atau lambat, yang menyebut dirinya penguasa tempat ini akan datang padanya. Tapi ia tidak khawatir. Dalam hatinya, ia bukan hanya menjual sayur. Ia sedang menanam kesabaran di ladang dunia yang penuh duri. Dan ia tahu, bila akar kebaikan diinjak, akan ada saatnya bumi memuntahkan murka. Terminal itu memang tak pernah tidur, tapi bukan karena semangat hidupnya, melainkan karena ketakutan. Ketakutan yang bersemayam di balik bangku plastik, di bawah atap seng bocor, dan di dalam dada para pedagang yang tak berani menegakkan kepala. Tapi malam itu, angin berhembus lain. Seolah-olah langit tahu, ada sesuatu yang berbeda telah tiba, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau diancam dengan obeng. Dan saat bintang mulai menggantikan matahari, sebuah bisikan sepi bergema di antara tiang-tiang terminal, "Jangan bangunkan rawa rontek yang tidur." Pagi menyingsing perlahan di atas atap terminal yang karatan. Matahari malu-malu menembus kabut knalpot yang menggantung di udara. Di tengah hiruk pikuk sopir yang berteriak mencari penumpang dan pedagang yang sibuk membentangkan lapaknya, Mbah Salim sudah berdiri tenang di sisi barat terminal. Gerobaknya penuh dengan bayam, kangkung, tomat, cabai, dan berbagai sayuran segar yang ia tata rapi. Tangannya keriput, tapi gerakannya lembut seperti embun yang jatuh di atas daun. Ia menyapa setiap pembeli dengan senyum hangat, meski jarang bicara lebih dari 3 kalimat. Banyak yang merasa nyaman membeli dari kakek itu, entah kenapa. Mungkin karena ia berbeda, tak pernah menawar, tak pernah marah, tak pernah terlihat lelah. Ada aura teduh yang membuat orang lupa sejenak akan kerasnya kehidupan terminal. Tapi di balik sorot mata tuanya, tersimpan cerita yang tak pernah diungkap. Seorang ibu penjual lontong yang lapaknya tak jauh dari situ mendekat dan berbisik, "Mbah, hati-hati. Tempat ini milik Agus Keling. Kalau belum setor, bisa diacak-acak." Mbah Salim hanya tersenyum kecil. Yang merasa memiliki dunia, tak sadar bahwa dunia ini hanya titipan. Jawaban itu membuat si ibu mengernyit, lalu pergi dengan gelisah. Ia tahu, kakek itu bukan orang biasa, tapi belum bisa menebak kenapa hatinya begitu tenang. Di seberang terminal, Jampang dan Ucok, dua anak buah Agus, sedang mengamati gerobak Mbah Salim sambil tertawa rendah.
Tuh dia, si kakek sakti dari kampung mana, sindir Jampang sambil menghisap rokok. Hari ini kita tagih. Kalau gak mau bayar, hancurin aja gerobaknya sekalian. Mereka sudah terbiasa membuat pedagang menangis, tapi kali ini entah kenapa dada mereka terasa berat, seolah ada kabut dingin yang tak biasa menyelimuti suasana. Mbah Salim tahu dirinya sedang diawasi. Tapi bukannya takut, ia justru duduk bersila di belakang gerobak, memejamkan mata sambil menggenggam daun sirih dan bunga kantil putih yang ia simpan dalam kain lusuh di sakunya. Bibirnya bergerak lirih, membaca mantra tua yang diwariskan dari gurunya di masa silam. Sebuah doa kuno yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Ajian Rawa Rontek mulai bergetar dalam dirinya. Tiba-tiba, seekor burung hitam terbang rendah dan menukik tepat di atas kepala Ucok. Ia terlonjak, hampir menjatuhkan rokoknya. Apaan tuh? Sialan, Ucok mengumpat. Jampang hanya diam, matanya memandangi Mbah Salim yang kini membuka mata perlahan. Pandangan mereka bertemu sejenak, dan entah kenapa, Jampang merasa tengkuknya dingin. Ia seperti dilihat bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tua, lebih abadi. Namun ketakutan itu segera ditepis oleh ego. Sudahlah, cuma kakek tua, pikir Jampang. Mereka pun melangkah mendekat, mengencangkan otot, bersiap memberi pelajaran. Tapi mereka tak tahu bahwa gerbang bencana mulai terbuka. Bukan karena Mbah Salim ingin berperang, tapi karena mereka sendiri yang mengetuk pintu yang seharusnya tak disentuh. Di kejauhan, langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Terminal itu mungkin hanya melihat seorang kakek penjual sayur biasa. Tapi bumi sedang bersiap menjadi saksi perhitungan yang tak terelakkan. Langkah-langkah berat Jampang dan Ucok makin dekat dengan gerobak sayur Mbah Salim. Keramaian terminal mendadak terasa lebih sunyi di sekitar mereka. Pedagang-pedagang yang biasanya ramai kini mulai memperlambat gerakan, seolah ingin menjauh dari titik panas yang sebentar lagi akan meledak. Angin membawa bau besi dan darah, meski belum ada satu pun yang terluka. Tapi firasat buruk merayap seperti asap dari bara yang tersembunyi. Kek, Jampang membuka suara keras. Mbah Salim menoleh perlahan. Tatapannya tenang, bahkan terlalu tenang untuk orang yang sedang dihadang dua preman bengis. Jualan di sini bayar sewa. 100.000 seminggu, paham? Lanjutnya sambil menepuk-nepuk obeng panjang di pinggangnya. Ucok hanya menyeringai, matanya tajam mengamati gerobak tua itu, menilai apakah ada yang bisa dijual kalau nanti dihancurkan. Mbah Salim tidak menjawab, ia hanya menghela napas pelan, lalu berdiri dari duduknya. Tubuhnya tampak ringkih, namun berdirinya tegak seperti tiang bambu tua yang sudah lewati ratusan musim. Maaf, nak, saya tidak bisa memberi sesuatu yang bukan hak kalian, ucapnya lembut. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah mengapa membuat Jampang kesal luar biasa. Lu ngejawab gitu maksudnya mau nantang kita, kek? Bentak Jampang, mendekat dan menendang satu ikat kangkung hingga jatuh ke tanah. Beberapa daun terbang tertiup angin, mendarat di kaki Mbah Salim. Si kakek masih belum bergerak. Wajahnya tetap datar, tapi matanya kini memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran belas kasih dan peringatan. Ucok tak mau kalah. Ia meraih tomat dari gerobak lalu melemparkannya ke tanah. Lu pikir ini sayuran dewa? Kita bisa hancurin semuanya dalam 5 menit, kek. Namun baru saja ia hendak menendang gerobak, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat dari bawahnya, mengejutkan mereka berdua. Kucing itu melintas cepat dan menghilang di balik tumpukan kardus. Jampang dan Ucok menoleh ke kiri dan kanan, hati mereka mulai tak enak. Melihat itu, Mbah Salim hanya berkata pelan, "Kalian sudah menabur, jangan salahkan bila nanti panennya menyakitkan." Ia lalu membungkuk, memunguti kangkung yang jatuh. Tapi saat tangannya menyentuh tanah, bumi terasa berdenyut. Getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka, dan dua preman itu, meski tak paham, mulai merasakan hawa panas yang naik perlahan dari ubin terminal. Tak kuat menahan ego, Jampang mencabut obengnya dan mengarahkannya ke Mbah Salim. "Gue kasih waktu sampai sore, kek. Kalau gak bayar juga, jangan salahin kita." Setelah itu mereka pergi, mengumpat dan menendang kursi plastik yang lewat. Tapi langkah mereka berat, seolah punggung mereka dibebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Ucok melirik ke belakang. Mbah Salim masih berdiri tenang di sana, menatap mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan lirihnya rasa iba.
Di bawah gerobak, tanah sedikit retak. Tak ada yang melihatnya, kecuali seekor cicak yang berlari tergesa-gesa ke tiang penyangga. Hari itu, di tengah terik matahari Bandung yang menyengat, sebuah benih kutukan baru telah ditanam oleh kesombongan manusia. Dan rawa rontek mulai bergerak dalam diam. Sore menjemput perlahan di terminal Cicahem. Cahaya matahari terpantul pucat di seng-seng terminal yang karatan. Pedagang mulai merapikan lapaknya, dan sopir angkot bersandar lelah di pintu kendaraan. Namun di sudut terminal, ketegangan justru makin terasa. Mbah Salim tetap di tempatnya, menjajakan sayur dengan tenang, seolah pagi tadi tak pernah ada ancaman. Wajahnya damai, tapi udara di sekitarnya seakan mengandung bara yang siap menyala kapan saja. Agus Keling tiba dengan langkah besar. Jaket kulitnya berkibar, rantai logam tergantung di pinggangnya. Beberapa anak buahnya berjalan di belakang seperti bayang-bayang kegelapan. Wajahnya menegang saat mendengar laporan Jampang tentang si kakek yang menolak bayar. "Berarti kita belum kasih pelajaran yang cukup," katanya dingin. "Kita gak cuma minta uang, kita ajarin dia cara bayar sewa hidup di tempat ini." Dengan teriakan membelah suasana, Agus mendekati gerobak Mbah Salim. Para pedagang di sekitar langsung menyingkir, pura-pura sibuk tapi diam-diam mengawasi dengan jantung berdegup. "Kakek tua," teriak Agus, "lu pikir ini tanah warisan nenek moyang lu? Jualan seenaknya, gak setor sepeser pun. Ini terminal, bukan surga." Ucok dan Jampang tertawa kasar, mendekat dengan wajah penuh kemenangan. Mbah Salim menatap Agus dengan mata teduh. Tak ada rasa takut di sana, hanya kesabaran seorang tua yang sudah melihat terlalu banyak dunia. "Saya tak pernah merasa memiliki tempat ini, Nak, tapi juga tak pernah merasa harus membayar untuk udara yang Tuhan beri gratis," jawabnya pelan. Kata-kata itu menusuk, seperti belati dingin di dada Agus. Harga dirinya, egonya sebagai penguasa terminal, mendidih. Dengan emosi meledak, Agus menendang gerobak sayur hingga terbalik. Wortel, tomat, dan bayam berhamburan. Di tanah, wadah air pecah, mengalir ke celah lantai terminal. Para pedagang menahan napas. Beberapa perempuan berbisik doa dalam hati. Tapi Mbah Salim tetap berdiri tenang, bahkan tidak mengambil satu pun sayurannya yang terlempar. Ia hanya membungkuk pelan, menyentuh tanah, dan berucap lirih, "Kalian sudah membuka pintu yang tak bisa kalian tutup." Tiba-tiba angin berhembus keras, mengangkat debu dan daun-daun kering ke udara. Terminal yang biasanya panas mendadak diselimuti hawa dingin menusuk. Agus mundur satu langkah tanpa sadar, merasakan tubuhnya menggigil meski tak mengerti kenapa. Jampang memandang langit yang mulai berubah warna, awan-awan seperti berputar, dan seekor burung gagak hinggap di tiang besi, pertanda buruk bagi siapapun yang tahu. Agus kembali berteriak, "Lu kira gue takut sama mantra-mantra kampungan? Lu pikir gue bisa dikalahin sama kakek tua bau tanah?" Ia meraih tongkat besi dan hendak memukul Mbah Salim. Tapi sebelum sempat diayunkan, tongkat itu terlepas dari tangannya sendiri, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencengkram pergelangannya. Agus mengumpat, namun matanya kini menyiratkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Mbah Salim memungut satu ikat bayam yang tergeletak, menepuk-nepuknya perlahan. "Yang kalian injak bukan sekadar sayuran, tapi kesabaran." Suaranya kini berbeda, dalam, bergetar, seperti gema dari dalam gua tua. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, penguasa terminal yang ditakuti semua orang, merasa kecil di hadapan sosok yang terlihat begitu rapuh. Mereka belum tahu namanya, tapi kelak, mereka akan mengingatnya bukan sebagai kakek penjual sayur, melainkan sebagai penjaga ilmu kematian yang tak bisa mati. Malam turun perlahan di terminal yang mulai sepi. Namun bayangan dari kejadian sore tadi masih menggantung di udara. Banyak pedagang memilih pulang lebih cepat. Mereka tak ingin jadi saksi hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Di sisi lain, gerobak Mbah Salim sudah berdiri tegak kembali, meski sebagian sayurannya rusak dan berserakan. Anehnya, tak satu pun lalat hinggap. Seolah-olah udara di sekitar kakek itu suci, atau terlalu angker bahkan untuk serangga. Agus Keling malam itu gelisah. Di bangku besi belakang pos jaga, ia duduk bersama Jampang dan Ucok. Rokok di tangannya habis setengah tapi tak tersentuh. Ia mencoba tertawa seperti biasa, namun bibirnya terasa kaku. "Aneh, kenapa tadi tongkat gua bisa lepas sendiri?" gumamnya. Jampang dan Ucok juga diam. Mereka sama-sama merasa ada sesuatu yang tak wajar. Ucok bahkan berkali-kali melihat ke arah gerobak Mbah Salim, padahal sudah jauh di belakang terminal.
Apa dia, dukun? Bisik Jampang. Agus melotot, jangan goblok. Gua gak takut sama yang begituan. Tapi bahkan saat bicara begitu, tangannya berkeringat dingin. Ia merasa seperti diperhatikan, dipantau dari balik kegelapan. Malam itu, angin yang bertiup tidak membawa kesejukan. Ia membawa bisikan. Ada suara lirih yang terdengar seperti suara Mbah Salim, yang kalian injak bukan sekadar sayuran, tapi kesabaran. Menjelang tengah malam, sesuatu terjadi. Jampang yang tertidur di lantai terminal terbangun dengan napas terengah. Keningnya penuh keringat, matanya liar. Gua mimpi si kakek itu berdiri di atas gerobaknya, tapi tubuhnya bercahaya, terus, ada darah di tanah. Ia menggigil. Agus memaki, menganggap itu cuma halusinasi, tapi belum sempat menyelesaikan umpatan, terdengar suara benda jatuh keras dari arah warung dekat parkiran. Mereka bertiga berlari ke arah suara. Di sana, warung Bu Entin, yang tadi pagi memperingatkan Mbah Salim, berantakan. Mangkuk-mangkuk pecah, meja terbalik, dan yang paling membuat jantung mereka mencelos, di dinding kayu terpaku seikat bayam basah dengan darah menetes dari batangnya. Tidak ada seorang pun di sekitar. Bu Entin menghilang, seakan ditelan malam. Ucok muntah di tempat. Jampang mundur dengan mata melotot. Agus mencoba kuat, tapi lututnya goyah. Di atas meja warung, mereka melihat lembaran kecil daun sirih dan satu kuntum bunga kantil putih, simbol dari ajian Rawa Rontek. Agus memungutnya, tapi begitu disentuh, bunga itu berubah kering, hancur menjadi abu dalam sekejap. Ini bukan manusia biasa, Gus, bisik Ucok dengan suara gemetar. Agus hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia merasa telah menginjak sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan dan keberanian. Peringatan sudah datang. Tapi seperti halnya para penguasa yang buta oleh ego, Agus masih menolak tunduk. Ia belum tahu, bahwa setiap langkah setelah ini, akan membawa mereka makin dalam ke jurang kengerian. Dan dari kejauhan, di bawah tiang lampu yang redup, sosok Mbah Salim berdiri diam. Menatap mereka, tak berkata apapun, tapi tatapannya lebih nyaring dari teriakan. Itu adalah tatapan dari seseorang yang tidak takut pada kematian, karena ia telah menaklukkannya. Pagi belum benar-benar terang ketika Jampang bangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bajunya, meski udara di pos jaga begitu dingin dan lembab. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di tengah pasar gelap yang sepi, lalu bertemu Mbah Salim yang berdiri di ujung lorong, memanggil namanya tanpa suara. Tapi yang paling mengerikan, dalam mimpi itu, setiap kali Jampang menatap wajah kakek tua itu, bayangan dirinya sendiri muncul, dengan wajah terbalik dan mata hitam kosong. Gue harus kasih pelajaran sekarang, gumam Jampang sambil mengusap wajah. Ia tak ingin dikalahkan oleh mimpi. Malu pada Agus dan Ucok. Dengan nafsu amarah dan rasa takut yang ia bungkus dalam ego, ia pergi ke arah gerobak Mbah Salim. Terminal belum ramai, masih bisa melakukan pembersihan tanpa banyak saksi. Di depan gerobak, Mbah Salim tengah menata sayuran dengan tenang. Tanpa basa-basi, Jampang menghampiri dan langsung meraih seikat kol lalu melemparnya ke tanah. Gue bilang apa kemarin, kek? Jangan sok suci di tempat preman. Teriaknya sambil menendang kaki gerobak. Tapi saat ujung sepatunya menyentuh kayu, terdengar bunyi aneh, seperti benda logam menghantam peti kosong. Tiba-tiba tubuh Jampang terpental ke belakang, jatuh menghantam tong sampah. Matanya membelalak, bukan karena sakit, tapi karena ia tidak merasa disentuh siapapun. Mbah Salim bahkan tidak bergerak sedikit pun, tapi tulangnya terasa seperti diremas oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba bangun, namun kakinya terasa dingin, dan saat ia membuka celana sedikit, kulit betisnya menghitam. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa preman muda melihat Jampang tergeletak, lalu panik dan memanggil Agus. Ucok yang tiba duluan langsung membungkuk memeriksa. Jampang, bangun, bro, lu kenapa? Hei! Tapi Jampang hanya menggigit bibir, matanya berlinang air mata. Ia tidak bisa berbicara, lidahnya seperti tertarik ke dalam tenggorokannya sendiri. Tubuhnya menggigil hebat, dan dari mulutnya mengalir busa putih. Mbah Salim tetap berdiri, memungut kembali kol yang tadi dilempar, lalu meletakkannya dengan lembut ke atas gerobak. Ia tak bicara sepatah kata pun, namun ada aura mengerikan yang perlahan menyelimuti sekitar. Beberapa pedagang melihat semuanya, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, ada sesuatu yang telah disentuh oleh tangan angkuh, dan kini mulai merenggut bayaran.
Agus datang berlari, melihat anak buahnya tak sadarkan diri dan mengerang seperti kerasukan. "Si kakek itu, dia yang bikin," teriak Ucok. Tapi Agus tak menjawab, matanya tertuju pada sesuatu yang lebih menyeramkan. Bekas sepatu Jampang yang menendang gerobak kini tertinggal jejak hangus di tanah, seolah sepatu itu menapak di bara api. Agus mulai menyadari, ini bukan lagi tentang uang, ini tentang hidup dan mati. Dan saat matahari mulai naik, langit yang biasanya cerah berubah kelabu. Di atas tiang terminal, burung gagak kembali hinggap. 3 kali ia bersuara, keras dan seram. 3 kali, pertanda bahwa satu nyawa telah diambil. Tapi Rawa Rontek tidak pernah mengambil hanya satu. Sejak insiden pagi itu, kabar tentang Jampang yang tumbang menyebar seperti wabah. Para pedagang membicarakannya dengan suara berbisik, seolah takut mengundang perhatian yang tak terlihat. Mereka menceritakan bagaimana Jampang menendang gerobak Mbah Salim dan tak lama kemudian menggelepar seperti dirasuki. Ada yang bilang ia kerasukan jin, ada pula yang percaya ia dihukum oleh kekuatan gaib dari kakek misterius itu. Yang pasti, tak ada satupun yang berani lagi mendekati gerobak sayur tersebut. Di sudut pos terminal, Agus Keling duduk termenung. Rokok di tangan kirinya telah habis terbakar tapi tak disentuh. Di hadapannya, Ucok hanya bisa bolak-balik jalan kecil dengan wajah tegang. Mereka berdua mulai sadar, ini bukan soal nyali, ini tentang sesuatu yang tak bisa mereka pukul, tak bisa mereka gertak, bahkan tak bisa mereka lihat. "Lu lihat sendiri tadi, Ucok, dia gak ngapa-ngapain. Tapi Jampang, kayak ditarik dari dalam tubuhnya sendiri," gumam Agus lirih. Ucok mengangguk. "Tadi malam gue mimpi, Gus. Ada suara ketawa di bawah gerobak, tapi pas gue intip, isinya mayat-mayat, matanya ngelotok ngeliatin gue." Ia merinding, suaranya bergetar. Agus tak menjawab. Ia tahu, rasa takut mulai meracuni anak buahnya. Satu-satu mulai ogah ikut menagih setoran. Bahkan preman paling muda pun tak mau lagi melintasi jalur dekat gerobak Mbah Salim. Seolah tempat itu kini jadi wilayah terlarang. Tapi terminal tetap berjalan, dan kakek itu tetap datang. Setiap pagi, Mbah Salim muncul dengan gerobaknya yang entah bagaimana tetap utuh dan bersih. Ia menyapa ramah, menata sayur, melayani pembeli seperti biasa. Seolah tak ada yang terjadi. Namun justru ketenangan itulah yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada dendam di wajahnya. Tapi justru itulah yang mengerikan, seakan ia sudah tahu apa yang akan terjadi, dan membiarkannya datang dengan sendirinya. Agus tak tinggal diam. Ia mencoba mendatangkan seorang, orang pintar, dukun dari Cibiru bernama Kirondo. Lelaki tua dengan mata sipit dan suara parau itu dibayar mahal untuk menyelesaikan urusan. "Tenang, saya tahu cara menaklukkan orang-orang sakti begitu," ucapnya dengan percaya diri. Malam itu juga, ia datang membawa dupa, kendi, dan kain hitam. Ia melingkari gerobak Mbah Salim dengan garam dan membaca mantra keras-keras di tengah terminal. Namun tak sampai 1 jam, Kirondo tiba-tiba menjerit, mencakar-cakar wajahnya sendiri dan lari ketakutan keluar dari terminal. Matanya bukan mata manusia, dia udah mati, dia udah mati, teriaknya sebelum lenyap di gelapnya malam. Semua yang melihat terpaku. Agus hanya bisa berdiri membatu. Apa maksudnya sudah mati? Siapa sebenarnya Mbah Salim? Esok paginya, warga menemukan kendi milik Kirondo pecah berkeping-keping tepat di bawah tiang terminal. Dari dalamnya keluar tanah merah yang berbau busuk, seolah baru diambil dari liang kubur. Dan di atas pecahan itu, ada 1 daun sirih yang masih segar, tanpa satu pun sobekan. Semua orang tahu, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah peringatan. Dan di kejauhan, dari balik gerobaknya, Mbah Salim kembali menatap. Tidak dengan amarah, tidak dengan dendam, tapi dengan pandangan seorang penjaga yang sedang menanti takdir tiba. Satu demi satu, dosa akan menagih bayaran. Dan Rawa Rontek tak pernah gagal menuntaskan. Malam itu, langit Bandung seperti menahan napas. Tak ada bintang, hanya gulungan awan hitam yang menggantung berat di atas terminal Cicahem. Agus Keling duduk sendirian di bangku besi, matanya memandangi gerobak Mbah Salim yang tetap tegak berdiri, seolah tak tersentuh oleh angin, waktu, atau bahkan teror. Ketakutan yang selama ini menjalar di antara anak buahnya kini ia tolak mentah-mentah. Dalam dirinya, bara amarah menyala, menyelimuti rasa takut yang terus menggerogoti. Kalau gue gak berani lawan, besok terminal ini bukan punya gue lagi, gumamnya.
Ucok sudah memperingatkan. Bahkan preman-preman lain yang biasanya sombong kini mulai menjauh, membiarkan Agus sendiri dalam kegilaannya. "Lu mau mati sia-sia, Gus?" tanya Ucok dengan suara gemetar. Tapi Agus hanya menatapnya tajam. "Lebih baik mati dihormati, daripada hidup dikuasai kakek sakti yang gak tahu diri." Dan malam itu, dengan sebilah pisau komando di pinggang dan segenggam tanah hitam pemberian Kirondo sebelum kabur, Agus berjalan menuju gerobak yang angker itu. Mbah Salim masih duduk bersila di samping gerobaknya. Tak satu pun pedagang tersisa. Semua bersembunyi atau sudah pulang. Hanya lampu terminal yang berkedip-kedip menjadi saksi dua jiwa yang akan saling menguji takdir. Agus berdiri beberapa meter di hadapan kakek itu. Napasnya berat, matanya merah. "Kita sudahi semua ini malam ini juga, kek. Kalau lu masih manusia, tunjukin bahwa lu bisa jatuh kayak manusia." Mbah Salim membuka mata perlahan. "Saya tidak datang ke tempat ini untuk melawan siapapun. Tapi jika yang datang adalah kedengkian, maka yang pulang akan menjadi pembelajaran." Kalimat itu menggetarkan tanah. Secara tiba-tiba, angin berhenti. Udara menjadi hening, terlalu hening, seolah dunia menanti tabrakan dua kekuatan yang tak seimbang. Agus menghunus pisaunya dan menerjang maju. Pisau itu diarahkan langsung ke dada Mbah Salim, tanpa ragu. Tapi detik berikutnya, semua menjadi lambat. Saat pisaunya menancap, Mbah Salim ambruk ke tanah. Tubuhnya tergeletak tak bergerak, darah merembes dari bajunya. Agus berdiri terengah, menatap tubuh renta itu dengan campuran ngeri dan bingung. "Mati, dia beneran mati," bisiknya. Namun sebelum ia sempat mundur, tanah di bawah tubuh Mbah Salim bergetar. Dari luka di dada, darah mengalir deras, namun anehnya, darah itu tidak mengering. Ia terus mengucur seperti mata air. Agus terpaku. Tiba-tiba, tubuh itu bangkit. Perlahan, luka di dadanya masih menganga, namun wajahnya tetap tenang. Tak ada rasa sakit, tak ada dendam. Hanya tatapan sunyi dari dunia yang tak lagi mengenal batas hidup dan mati. "Rawa rontek," suara Mbah Salim lirih, tapi menggema ke seluruh penjuru terminal. "Selama tanah belum menerima tubuhku, aku tidak bisa mati." Agus terdorong mundur, jatuh terduduk, wajahnya memucat. Matanya menatap tak percaya. Pisau yang masih berlumur darah kini meleleh seperti lilin. Di langit, petir menyambar, membelah kegelapan. Terminal Cicahem menyaksikan kebangkitan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Agus Keling, penguasa terminal, penggertak puluhan orang, penyiksa puluhan pedagang, menangis. Tapi air matanya bukan karena menyesal, melainkan karena ia sadar, apa yang sedang ia hadapi, adalah sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan dengan keberanian, apalagi dengan kekerasan. Ia telah menyentuh batas dunia yang seharusnya tidak pernah ia langkahi. Agus Keling terdiam dalam ketakutan. Tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak meski pikirannya berteriak menyuruhnya lari. Di hadapannya, Mbah Salim berdiri kembali meski darah terus mengucur dari luka tusuk di dadanya. Mata tua itu menatap kosong namun dalam, seakan tembus ke dalam jiwa Agus, menelanjangi seluruh dosa dan kebiadaban yang pernah ia lakukan. Suasana di terminal terasa menyesakkan, seperti dunia menahan napas melihat tabir misteri yang akhirnya terbuka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mbah Salim mulai melangkah pelan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah berwarna merah di lantai beton terminal. Aneh sekali, darah itu justru memunculkan bunga-bunga kecil berwarna putih dari retakan lantai. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal, namun sakral dan menakutkan sekaligus. Rawa rontek, sebuah ajian yang hanya dimiliki oleh segelintir pendekar tua dari masa silam, kini bangkit di tengah keramaian kota modern, dan Agus menjadi saksi pertamanya. Suara gamelan terdengar samar dari kejauhan, entah dari mana datangnya. Langkah demi langkah Mbah Salim membuat dunia di sekitar terminal terasa seperti kembali ke zaman kuno. Lampu-lampu berkedip, dan bayangan-bayangan mulai menari di dinding bangunan tua. Agus menunduk, menggigil, merasa dirinya seperti anak kecil yang bermain di tengah dunia para leluhur. Ia sudah tidak punya keberanian lagi untuk menatap ke depan. Ucok dan beberapa anak buah lainnya menyaksikan dari kejauhan, membisu. Tak satu pun berani mendekat. Bahkan orang-orang yang biasa menganggap kekerasan sebagai hiburan kini menyadari bahwa mereka telah salah langkah. Itu, ajian yang gak pernah mati, ajian para wali dan pendekar, ajian yang cuma muncul kalau ada yang benar-benar zolim, bisik salah satu pedagang tua yang ikut mengintip dari balik warungnya.
Tiba-tiba, dari tubuh Mbah Salim yang berlumuran darah, muncul semburat cahaya samar. Luka di dadanya tidak sembuh, tetapi tubuhnya terus hidup, itulah esensi Rawa Rontek. Mati bukan akhir, selama dendam belum terbalaskan dan niat belum diselesaikan. Agus memaksa dirinya bangkit, namun lututnya lemas. Ia ingin meminta maaf, tapi mulutnya terkunci, seperti dijahit oleh rasa takut yang terlalu besar. Mbah Salim berhenti tepat di hadapan Agus. Ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada lirih namun menyayat, "Kau sudah menyentuh tanah yang keramat. Maka dengarkan baik-baik, wahai anak muda, Rawa Rontek bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan, akan selalu dihantui oleh arwah orang-orang yang kau tindas." Kata-kata itu menghujam seperti tombak panas ke dada Agus. Saat itu juga, Mbah Salim menarik napas panjang. Tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba, seluruh darah dari luka di dadanya menyembur ke atas, berubah menjadi kabut merah. Kabut itu membentuk wajah-wajah samar dari para pedagang yang pernah ditindas oleh preman terminal. Suara tangis, jeritan, dan rintihan terdengar menggema. Agus berteriak panik, menutup telinganya, merangkak menjauh seperti anak ayam ketakutan. Tapi suara-suara itu menempel di telinganya seperti kutukan yang tak bisa dibuang. Dan saat kabut itu menghilang, Mbah Salim sudah tidak tampak dimanapun. Yang tersisa hanyalah darah yang menggumpal di lantai, serta bunga putih yang terus tumbuh dari retakan beton. Agus Keling terduduk lemas, tubuhnya menggigil, dan di matanya, ada sesuatu yang baru, ketakutan yang tulus, dan untuk pertama kalinya, kesadaran bahwa ia bukan penguasa dari segalanya. Terminal Bandung yang biasanya ramai dengan suara klakson dan teriakan calo kini hening seperti kuburan. Setelah Mbah Salim menghilang dalam semburat kabut darah dan bunga, suasana berubah seperti berada di dunia lain. Agus Keling masih terduduk lemas, tubuhnya kaku dan matanya kosong. Ia seolah terjebak dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan Ucok yang paling berani pun memilih mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Di antara sisa kabut yang perlahan menipis, terdengar suara perempuan parubaya menangis pelan sambil memunguti dagangan kakek tua yang berantakan. Sayurannya masih segar, seolah tidak pernah disentuh waktu, gumamnya lirih. Orang-orang mulai berdatangan dari penjuru terminal, bukan untuk menonton, tapi untuk mencari jejak Mbah Salim yang menghilang begitu saja. Tapi, ia tak ditemukan. Tidak ada jasad, tidak ada darah, hanya lantai yang ditumbuhi bunga putih dan aroma wangi kemenyan yang menusuk. Ucapan demi ucapan lirih mulai terdengar. Mbah Salim bukan manusia biasa, itu ajian Rawa Rontek beneran, dia pasti utusan para leluhur. Kalimat-kalimat itu menyebar seperti bisik-bisik angin malam, membuat seluruh preman yang biasa bersikap angkuh kini menunduk tak berkutik. Terminal yang dulu dikuasai oleh kekerasan kini terasa seperti tempat keramat yang tak boleh sembarangan diinjak. Sementara itu, Agus Keling diam-diam menangis. Air matanya jatuh perlahan, bercampur dengan sisa keringat dingin di wajahnya. Ia merasa seperti tubuhnya kehilangan separuh nyawa. Dalam benaknya terus terngiang suara Mbah Salim, Rawa Rontek bukan untuk menakut-nakuti. Kalimat itu terus menggema, menyusup ke dalam hati yang selama ini tertutup oleh kerak kesombongan dan keangkuhan. Tiba-tiba, dari arah utara terminal, terdengar suara beduk masjid yang ditabuh dengan pelan. Suara itu seperti panggilan dari dunia nyata, membangunkan Agus dari ketakutannya. Ia menoleh pelan ke arah suara itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil dan hina. Dalam batinnya, sesuatu mulai berubah. Ia sadar, selama ini ia hidup dengan cara yang salah. Kekerasan yang ia anggap kekuasaan, ternyata hanyalah kehampaan yang bisa dihancurkan oleh satu orang tua yang terlihat lemah. Ucok mendekat perlahan, menatap Agus dengan ragu. "Bang, kita mesti gimana sekarang?" tanyanya pelan. Agus tak menjawab, ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan menarik napas dalam. Seolah ingin membuang semua kegelapan yang selama ini menempel di jiwanya. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan berkata pelan, "Besok, kita kumpulkan semua anak-anak. Kita bersihkan terminal ini. Kita udah kelewat batas." Ucapan itu membuat Ucok terperanjat. Ia menatap Agus seakan tak percaya. Tapi sorot mata Agus tidak lagi seperti biasanya. Tak ada lagi arogansi. Tak ada lagi api kebencian. Hanya ada ketenangan dan rasa malu yang dalam. Dan di detik itu juga, terminal Bandung perlahan kembali ke ritme semula, tapi kini dengan rasa yang berbeda.
Sebuah babak baru akan dimulai, dan warisan ajian Rawa Rontek telah meninggalkan jejak yang tak akan mudah dilupakan. Namun, di sudut gelap belakang terminal, sepasang mata mengamati diam-diam. Seseorang dari masa lalu Mbah Salim, seseorang yang tahu persis bahwa Rawa Rontek bukan sekadar pertunjukan, tapi peringatan atas pertarungan yang lebih besar yang akan datang. Malam itu, langit Bandung diselimuti awan hitam pekat. Hujan turun gerimis, seolah alam ikut berduka atas apa yang telah terjadi di terminal. Di sebuah sudut remang belakang terminal, seorang lelaki tua bersorban hitam duduk di atas batu bata yang sudah dipenuhi lumut. Matanya tajam seperti elang, mengamati setiap gerak-gerik yang terjadi. Di tangannya, sebuah tas kulit tua yang usang digenggam erat. Ia bukan orang biasa, namanya dikenal di dunia ilmu kanuragan sebagai Ki Bahu Ireng, pewaris salah satu ajian kuno yang sudah lama hilang, Aji Mata Geni. Ki Bahu Ireng menggeleng pelan saat menyaksikan bunga-bunga putih yang masih bertabur di tanah tempat Mbah Salim lenyap. Rawa Rontek, masih diwariskan, ternyata kau belum tiada, Salim, bisiknya lirih. Dahulu, ia dan Mbah Salim pernah bersaudara seperguruan. Tapi perpecahan terjadi puluhan tahun lalu saat mereka berbeda jalan. Salim memilih jalan pengabdian dan welas asih. Bahu Ireng, sebaliknya, memilih jalan kuasa dan dendam. Kini, melihat ajian Rawa Rontek bangkit kembali, bara lama dalam hatinya menyala. Di tempat lain, Agus Keling duduk bersila di masjid kecil dekat terminal. Wajahnya masih menyimpan bekas luka batin yang mendalam. Ia baru saja menyampaikan niat tobat di depan para preman lainnya. Ucapan permohonan maafnya terasa tulus, bahkan sampai membuat beberapa anak buahnya menangis. Ucok sampai bersujud dan berkata bahwa ia siap meninggalkan dunia hitam. Namun, jauh di luar sana, mereka belum tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, keanehan mulai terjadi. Beberapa penjual di terminal melaporkan melihat bayangan tinggi besar yang mondar-mandir di sekitar warung kosong tempat Mbah Salim biasa berdagang. Bayangan itu tidak pernah berbicara, hanya berdiri diam, kadang berputar seperti sedang membaca jejak-jejak gaib. Itu bukan manusia biasa, ujar salah satu penjual gorengan dengan suara bergetar. Matanya menyala merah waktu lihat saya. Ucok, yang kini sudah tidak lagi membawa golok, mendatangi Agus dengan wajah khawatir. Bang, ada yang ngawasin kita. Gue yakin ini ada hubungannya sama Mbah Salim. Agus diam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ajian Rawa Rontek mungkin telah menyadarkan dirinya, tapi ia tahu, setiap ilmu besar pasti meninggalkan jejak. Dan jejak itu kini sedang diburu oleh seseorang yang tidak main-main. Sore itu, saat Agus hendak menutup lapak kecil berisi sayuran peninggalan Mbah Salim yang kini ia rawat, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari balik lorong sempit terminal, muncul sosok Ki Bahu Ireng dengan jubah kelam dan tatapan menusuk. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan perlahan mengitari Agus dan memandangi setiap helai daun bayam dan kangkung seolah sedang membaca sisa energi ajian Rawa Rontek yang melekat di sana. Ajian itu tidak seharusnya diwariskan, apalagi untuk mengajari preman kecil tobat, ucapnya tajam, suaranya berat seperti guru yang tertahan di langit. Agus hanya bisa menatapnya tanpa mengerti. Ki Bahu Ireng mendekat dan berbisik, kau pikir Salim menyelamatkanmu? Tidak, ia sedang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Lalu, ia pergi begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang dan hati. Agus terduduk lemas. Kalimat itu mengguncang hatinya. Apa maksudnya? Apakah ajian Rawa Rontek bukan sekadar kekuatan pelindung? Ataukah ada bagian kelam dari ilmu itu yang belum terungkap? Ia tahu satu hal, perjalanannya belum selesai. Dan apapun yang akan datang, ia harus siap, bahkan jika itu berarti menghadapi masa lalu yang bukan miliknya. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu, membasahi seluruh terminal yang seakan tertunduk dalam diam. Di dalam sebuah rumah kayu tua di pinggiran kota, Ki Bahu Ireng menyalakan dupa hitam. Asapnya berputar-putar ke langit-langit seperti menari dalam mantra rahasia. Di depannya, sebuah pusaka dibungkus kain merah darah, tombak langit retak, peninggalan dari gurunya yang dulu diharamkan untuk digunakan. Ia duduk bersila, menengadahkan kedua tangan, dan mulai melafalkan kidung tua yang hanya dimengerti oleh para pemilik ajian tingkat tinggi. Aura di sekitarnya berubah, udara menjadi berat, dan bayangan mulai bergerak sendiri. Sementara itu, Agus Keling duduk termenung di warung kecil yang kini ia rawat bersama Ucok.
Ia tak bisa melupakan kata-kata Ki Bahu Ireng, ajian itu membuka pintu yang seharusnya tertutup. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, membangkitkan ketakutan baru yang belum ia kenali. Ucok mendekat sambil membawa segelas kopi hangat. "Bang, kalau benar si tua itu mantan saudara seperguruan Mbah Salim, bisa jadi dia punya dendam lama. Kita harus bersiap," ujar Ucok lirih, menatap hujan di luar yang belum juga reda. Tiba-tiba, seekor burung hantu hitam terbang masuk dari jendela yang terbuka. Di kakinya tergantung gulungan kertas kecil yang terikat dengan benang merah. Dengan gemetar, Agus mengambil gulungan itu dan membacanya. Tulisan tangan kuno dalam bahasa Sunda Buhun mengungkap sebuah teka-teki, warisan yang dibelah. 2. Satu membawa berkah, satu membawa bala. Bila keduanya kembali disatukan, dunia akan pincang sebelah. Mata Agus membelalak. Ia sadar, Rawa Rontek bukan hanya ajian penyembuhan, tapi setengah dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ucok menduga Ki Bahu Ireng tengah membangkitkan bagian gelap dari warisan ajian itu. "Kita harus cari tahu bagian lainnya, Bang," ujarnya. Sebelum dia sempat menyatukan semuanya. Tanpa pikir panjang, Agus mengajak Ucok menemui seorang tokoh tua di Lembang, yang dulu dikenal sebagai penjaga kitab ajian tua, yaitu Abah Surya Lelana, orang terakhir yang pernah bertemu langsung dengan guru besar Rawa Rontek sebelum ia menghilang puluhan tahun lalu. Di Lembang, perjalanan mereka tak mudah. Hujan membuat jalan licin, dan kabut tebal menyelimuti ladang-ladang teh yang mereka lewati. Setelah menempuh jalan setapak yang hampir tak terlihat, mereka tiba di sebuah gubuk terpencil. Abah Surya, meski sudah renta, masih menyimpan sorot mata tajam. Mendengar nama Ki Bahu Ireng, ia langsung pucat. Jika dia sudah bangkit, maka dunia akan goyah. Salim telah menjaga separuh ajian itu agar tak digunakan untuk kehancuran. Tapi kini keseimbangan itu terancam. Abah Surya kemudian menjelaskan, ajian Rawa Rontek dulunya bersatu dengan ajian Pati Geni, ajian pembakar roh dan raga. Jika keduanya dipadukan, pemiliknya akan menjadi makhluk abadi dan tak terkalahkan, namun kehilangan jiwanya sebagai manusia. Salim memilih menyelamatkan separuhnya dan menanamkan dalam hidupnya yang sederhana, itulah sebabnya ia menjadi pedagang sayur. Tapi kini, Bahu Ireng ingin menyatukan keduanya dan menjadikan dirinya penguasa alam silat. "Bang Agus, kalau dia berhasil, bukan cuma terminal yang hancur. Seluruh tatanan dunia ajian bisa berantakan," kata Ucok dengan wajah penuh ketakutan. Tapi Agus, yang kini mulai berubah dari preman menjadi pelindung rakyat kecil, menatap keluar jendela sambil mengepalkan tangannya. "Kalau memang begitu, berarti tugas kita bukan cuma menebus dosa, tapi menjaga warisan yang pernah dibela dengan nyawa." Dan malam itu, mereka memutuskan satu hal, mereka akan kembali ke Bandung. Bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga. Karena Rawa Rontek tak boleh jatuh ke tangan yang salah, apapun taruhannya. Langit Bandung perlahan berubah. Mendung tak lagi sekadar kelabu, melainkan merah tembaga, seperti bara yang membakar dari dalam. Angin membawa aroma sangit, seperti dupa terbakar yang mengandung kutukan. Di sebuah padepokan tua yang terletak di balik rerimbunan hutan pinggiran kota, Ki Bahu Ireng berdiri di tengah lingkaran api. Di tangannya, pusaka tombak langit retak mulai bergetar hebat. Darah segar menetes dari ujung tombak, bukan dari luka, melainkan dari hasrat kekuasaan yang mulai bangkit. Di hadapannya, sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno kini mulai menyala merah menyilaukan, itulah segel ajian Pati Geni, yang selama ini terkunci. Dengan mulut melafalkan mantra ajian langka, Ki Bahu Ireng mengorbankan 2 ekor ayam cemani dan 1 keris warisan leluhurnya. Api menyambar dari tanah, membentuk sosok bayangan raksasa dengan mata menyala merah. Suaranya berat, seperti batu yang tergilas, "Apakah kau siap menanggung akibatnya, Bahu Ireng?" Tapi Ki Bahu Ireng tak gentar. "Aku sudah kehilangan segalanya. Dunia tak lagi layak didiamkan. Kini saatnya Rawa Rontek dan Pati Geni bersatu, melalui tubuhku." Di sisi lain kota, Agus Keling dan Ucok bergegas kembali ke Bandung usai bertemu Abah Surya. Mereka menumpang truk sayur yang melintas malam hari, menyusuri jalan penuh kabut dan kilat yang menyambar tanpa suara. Dalam hati Agus tahu, yang akan mereka hadapi bukan lagi manusia biasa. Ini adalah pertarungan lintas ajian, ajian yang mampu mengacaukan nalar dan membalik hukum alam. Kalau dia sampai bisa gabungkan Pati Geni ke tubuhnya, kita cuma punya satu pilihan, kata Agus, suaranya berat. Ucok menatapnya, "Apa itu, Bang?"
Agus menjawab pelan, menghancurkannya, sebelum dia menghancurkan kita semua. Saat mereka tiba di kota, Bandung telah berubah. Daerah terminal penuh asap pekat dan panas membakar seperti bara. Beberapa bangunan terbakar tanpa sebab, dan warga berlarian dalam kepanikan. Tak ada api yang terlihat, tapi hawa panas itu nyata. Mereka tahu, Ki Bahu Ireng telah memulai penyatuannya. Rawa Rontek yang dulu menyelamatkan tubuh kini sedang dipaksa berpadu dengan kekuatan penghancur dari Pati Geni. Ini seperti menyatukan air suci dan lahar neraka, dan dunia tak akan kuat menampungnya. Agus dan Ucok memutuskan untuk berkumpul dengan para pendekar tua yang masih tersisa. Di sebuah warung tua yang dijadikan markas darurat, mereka bertemu dengan Mang Jayus, mantan penjaga padepokan Angin Hitam. "Kalian gila, Pati Geni itu bukan ajian sembarangan. Sekali menyatu dengan Rawa Rontek, pemiliknya tak bisa mati, tapi juga tak bisa hidup sebagai manusia," ujar Mang Jayus sambil menggenggam tongkat kayunya. Tapi Agus membalas tegas, "Kalau bukan kita yang hadang, siapa lagi? Kami preman, memang, tapi kami juga manusia. Dan kami tak akan biarkan manusia lain dijadikan korban." Di terminal, Bahu Ireng membuka matanya. Api membara di bola matanya. Punggungnya membentuk guratan-guratan api yang menyatu dengan kulitnya. Tubuhnya tak lagi sepenuhnya manusia. Ia tertawa lirih, suara yang menggema hingga ke sudut-sudut kota, "Aku, kekal, aku, tak bisa dibunuh," dan dari telapak tangannya, semburan api menyapu jalanan, membakar aspal dan menyapu kendaraan. Ia telah menjelma jadi manusia setengah dewa, setengah kutukan. Dalam kegentingan itu, Agus hanya berdiri di ujung gang terminal, memandangi sosok Ki Bahu Ireng dari kejauhan. Di hatinya, ada amarah, ada dendam, tapi juga ada rasa tanggung jawab. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dendam masa lalu. Ini soal masa depan. Ia menoleh ke Ucok dan berbisik, "Waktunya kita bawa Rawa Rontek ke tempat asalnya. Kalau perlu, kita hancurkan ajian itu, meskipun harus mati bersama." Agus Keling dan Ucok melangkah cepat menuju kaki Gunung Manglayang, tempat di mana konon berdiri Padepokan Tunggul Wulung, padepokan yang dipercaya sebagai satu-satunya tempat yang mampu menetralisir ajian Rawa Rontek dan Pati Geni jika menyatu. Jalanan setapak mereka lewati di bawah guyuran hujan deras yang seolah menangisi nasib kota Bandung. Petir menyambar terus-menerus, seolah langit murka atas bangkitnya kekuatan yang seharusnya terkunci abadi. Ucok menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang semakin menjadi-jadi. "Bang, kalau kita gagal, kota ini bisa jadi lautan api." Di tengah hutan pinus, mereka bertemu Eyang Brahmantaka, penjaga terakhir padepokan. Tubuhnya renta, rambutnya putih semua, namun matanya masih menyala penuh wibawa. Ia tahu siapa yang datang bahkan sebelum mereka memperkenalkan diri. "Kalian mencari pelindung, tapi pelindung sejati ada dalam hati kalian sendiri," ucapnya lirih. Agus bersimpuh, menunduk dalam, "Kami tak punya banyak waktu, Eyang." Ki Bahu Ireng sudah menjadi makhluk yang tak bisa mati, api itu membakar siapa saja tanpa ampun. Eyang Brahmantaka menarik napas panjang, lalu membuka sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah altar batu. Di dalamnya terdapat buku mantra Arga Sejati, kitab kuno yang menyimpan ajian penetral Rawa Rontek. Namun kitab itu hanya bisa dibuka oleh seseorang yang pernah mati dan hidup kembali. Semua menoleh pada Agus. "Kau pernah kena sabetan maut dari Bahu Ireng waktu di pasar, tubuhmu mati sesaat, kau hidup kembali karena Rawa Rontek," jelas Eyang. Agus terdiam. Ia tahu, dirinya memang terikat takdir dengan ajian itu. Dan mungkin, hanya dia yang bisa mengakhirinya. Ucok membantu Agus membaca mantra demi mantra dalam kitab. Setiap kalimat terasa berat, seolah menarik ruh keluar dari tubuhnya. Tubuh Agus mulai bergetar, matanya memerah, dan luka-luka lamanya kembali terasa. Ajian itu menuntut harga, pengorbanan jiwa sejati. Tiba-tiba, langit kembali bergemuruh, kali ini lebih dahsyat. Seolah Ki Bahu Ireng menyadari niat mereka dan mencoba menghentikan dari jauh. Dinding padepokan bergetar, api kecil muncul dari sela-sela lantai. Tapi Eyang Brahmantaka tetap tenang. "Teruskan, tinggal sedikit lagi." Saat mantra terakhir dilantunkan, tubuh Agus ambruk, namun dari balik dadanya muncul cahaya biru yang mengitari tubuhnya. Itu adalah bentuk murni dari ajian penolak bala, ajian yang mampu menyegel kekuatan apapun, bahkan kekuatan yang berasal dari gabungan Rawa Rontek dan Pati Geni. Eyang Brahmantaka mengangguk dengan tenang.
Kau kini membawa cahaya pemusnah kutukan. Tapi ingat, satu-satunya cara menyegel kekuatan itu, adalah menggabungkan dirimu dengan tubuh pemiliknya. Kau akan lenyap, bersama dia. Ucok langsung menangis, mengguncang tubuh Agus yang mulai dingin. Tapi Agus membuka mata perlahan. Katakan ke warga, jangan takut. Jangan pernah takut melawan kegelapan. Bahkan dari lumpur terminal pun, cahaya bisa muncul. Kata-kata itu lirih, namun penuh getaran. Agus perlahan bangkit, meski tubuhnya seperti tak lagi sepenuhnya manusia. Ia kini bukan lagi preman biasa. Ia adalah penyatu terang dan gelap, yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Malam itu, Agus dan Ucok bersiap kembali ke kota. Langit sudah mulai terbakar dari kejauhan, suara tangisan dan jeritan warga mulai terdengar dari lereng gunung. Waktu mereka hampir habis. Agus menatap puncak api yang menjulang dari tengah kota dan berkata pelan, ini bukan lagi soal siapa yang kuat, tapi siapa yang rela hancur, demi menyelamatkan yang lain. Lalu ia melangkah, satu-satunya harapan bagi Bandung yang sedang terbakar. Langit kota Bandung malam itu memerah menyala, seolah dilahap oleh amukan neraka. Di pusat alun-alun, Ki Bahu Ireng berdiri megah, tubuhnya menjulang bagai raksasa api, sorot matanya memancarkan murka tak bertepi. Di sekelilingnya, bangunan-bangunan hancur terbakar, warga berhamburan menyelamatkan diri. Teriakan histeris dan suara tangis anak-anak mengiris langit malam. Tapi di tengah kekacauan itu, dari kejauhan, muncul siluet dua sosok yang berjalan menantang api, Agus Keling dan Ucok. Ucok menggenggam tombak pusaka pemberian Eyang Brahmantaka. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Sementara Agus Keling berjalan dengan langkah pasti, tubuhnya bersinar samar dengan aura biru kebiruan, cahaya ajian penetral rawa rontek. Setiap langkahnya menimbulkan riak di tanah, seolah bumi mengenali bahwa inilah titik balik takdir. Bahu Ireng, teriak Agus. Suaranya menggelegar menembus badai api. Kita akhiri ini malam ini. Ki Bahu Ireng tertawa keras, suaranya bagai dentuman petir. Kau pikir ajian rawa rontek bisa melawan kekuatan Pati Geni yang telah menyatu denganku? Aku bukan manusia lagi, Agus Keling. Aku dewa murka. Tubuhnya berubah makin besar, dan dari tangannya menyembur api ke arah mereka. Ucok melompat menghalau dengan tombak pusaka, tapi kekuatannya tak cukup. Agus menangkis dengan tangannya sendiri, tubuhnya terbakar, tapi tetap berdiri. Agus melangkah maju, darah mengucur dari hidung dan telinganya. Ia tahu tubuhnya tak bisa bertahan lama, tapi ini saatnya menyatukan tubuh fana dengan kekuatan rawa rontek untuk mengunci kekuatan Pati Geni dalam satu wadah. Kalau kau dewa, maka aku akan jadi kutukanmu seumur hidupmu. Teriaknya sambil menerjang ke jantung api. Ki Bahu Ireng terkejut, tapi sebelum ia sempat menyerang balik, Agus menancapkan tangannya ke dada sang iblis api. Tiba-tiba langit terbelah, dan dari tubuh mereka berdua memancar cahaya terang menyilaukan. Semua suara lenyap, waktu seolah berhenti. Dalam dimensi kesunyian, roh Agus dan Bahu Ireng berhadapan. Bahu Ireng tampak muda, seperti dulu saat masih manusia. Kenapa kau korbankan dirimu, Agus? Tanyanya dengan suara yang tak lagi kejam. Agus menjawab lirih, karena orang seperti kita, harus ada yang menebus dosa. Aku memilih jadi penebus. Tubuh mereka menyatu perlahan, lalu cahaya biru dan merah bergulung, bersatu, dan meledak ke langit membentuk pusaran besar. Kota Bandung diguyur hujan deras, memadamkan api dan menghapus abu. Ucok terpelanting jauh, terbangun di antara puing-puing. Ia memanggil-manggil nama Agus, tapi tak ada yang menjawab. Di tempat Agus berdiri tadi, hanya tersisa sebuah batu kecil dengan bekas telapak tangan di atasnya, dan cahaya samar yang memancar dari dalam tanah. Warga mulai berdatangan, terdiam menyaksikan keheningan yang menyelimuti kota. Api telah padam, langit cerah kembali. Tapi mereka semua tahu, seorang manusia telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan mereka. Agus Keling, preman terminal yang dulu ditakuti, kini jadi legenda, penyatu terang dan gelap, penghapus kutukan. Dan dari kejauhan, Eyang Brahmantaka menggumam lirih, satu kehidupan telah hilang, demi 1000 yang diselamatkan. Pagi itu, terminal Bandung terasa sunyi. Tidak ada keributan, tidak ada suara tawa kasar para preman, tidak ada intimidasi. Ucok duduk diam di bangku kayu yang biasa ditempati Agus Keling. Pandangannya kosong menatap langit yang mulai memutih. Wajahnya bengkak, luka masih membekas di pelipisnya, dan tangannya masih gemetar.
Tapi yang paling terasa hilang bukan rasa sakit di tubuhnya, melainkan bayangan sahabat yang kini tak lagi ada. Tak akan ada lagi suara tawa berat Agus, tak ada lagi omelan khasnya. Di tengah kesunyian itu, para warga mulai berdatangan ke terminal. Mereka membawa bunga, lilin, dan air kembang. Seorang ibu tua memeluk Ucok sambil menangis. Kalau bukan karena kalian, mungkin kami semua sudah jadi abu. Terminal yang dulu ditakuti kini berubah menjadi tempat ziarah, tempat semua orang mengenang keberanian dan pengorbanan seorang preman yang mengubah takdirnya. Di tengah lapangan terminal, sebuah prasasti batu berdiri dengan tulisan, Agus Keling, penghapus murka, pelindung rakyat. Sementara itu, di sebuah pondok tua di pinggiran kota, Eyang Brahmantaka duduk bersila menatap bara api kecil yang berpendar di tungku. Ia menggenggam sebuah tasbih dari tulang cendana, dan dalam gumam lirihnya, ia membisikkan doa. Anak itu sudah selesai tugasnya, kini tinggal menanti titisan berikutnya. Di belakangnya, seorang bocah lelaki yang tak dikenal tengah membersihkan halaman pondok. Matanya menyimpan sinar yang sama seperti Agus Keling, mata yang penuh luka, tapi menyala dengan nyali. Ucok mulai mengambil alih tugas Agus. Ia membersihkan pasar, membantu para penjual sayur, menjaga ketertiban terminal. Tak jarang, para preman muda mencoba kembali, tapi Ucok bukan lagi pemuda lemah. Ia kini mewarisi sebagian energi dari rawa rontek yang menular melalui kontak terakhirnya dengan Agus. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga dihormati karena jiwanya. Ia tak ingin menjadi legenda, ia hanya ingin menjaga amanat sahabatnya. Pada suatu malam, saat Ucok duduk sendiri di lapak Agus, angin bertiup kencang. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kecil, suara khas Agus Keling. Ucok menoleh, dan sekejap ia melihat bayangan samar berdiri di pojok terminal, mengacungkan jempol sambil tersenyum. Air mata Ucok jatuh tanpa sadar. Ia berdiri, menghormat dalam diam. Malam itu, langit Bandung kembali berbintang, dan tak ada api, tak ada teriakan. Hanya damai. Di tempat lain, dalam catatan kuno milik Brahmantaka, tertulis ajian rawa rontek tak pernah benar-benar padam. Ia hanya berpindah tempat, berpindah jiwa. Agus mungkin telah tiada, tapi semangatnya kini hidup di setiap orang yang berani berubah. Terminal Bandung kini dikenal bukan sebagai tempat premanisme, tapi sebagai simbol perubahan. Dan nama Agus Keling tak lagi diucap dengan takut, melainkan dengan hormat.